Halo guys, welcome back di channel Baru Tahu. Makasih banyak ya udah mampir lagi. Doa tulus dari gue buat lo semua, semoga para ibu hamil di luar sana diberikan kesehatan, persalinannya lancar, dan bayi yang lahir selamat tanpa kekurangan satupun. Amin. Halo para pelindung keluarga yang peduli sama keselamatan ibu dan anak. Buat lo yang punya istri, kakak, atau teman yang lagi hamil besar, pasti pernah dengar saran, minum rendaman air rumput Fatimah aja, biar nanti pas lahiran pembukaannya cepet dan nggak sakit. Kedengarannya kayak solusi alami yang sangat membantu ya. Tapi, secara kritis, tahukah lo kalau rumput Fatimah ini sering disebut oleh para dokter sebagai obat maut di ruang persalinan? Banyak kasus rahim robek sampai janin meninggal cuma gara-gara 1 gelas air rendaman ini. Hari ini, kita bakal jadi detektif medis. Kita bakal bongkar kenapa rumput Fatimah itu sangat tidak disarankan dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam rahim pas air ini masuk ke tubuh. Siap-siap, karena informasi ini bisa menyelamatkan nyawa orang yang lo sayang. Mari kita mulai dengan kandungan oksitosin alami yang buta. Secara edukatif, rumput Fatimah atau Labisia pumila emang mengandung zat yang mirip sama hormon oksitosin, yaitu hormon yang memicu kontraksi rahim. Masalahnya secara kritis adalah dosisnya nggak bisa diukur. Kalau dokter ngasih obat induksi lewat infus, dosisnya dihitung pakai tetesan per menit, sangat presisi disesuaikan sama kondisi ibu. Tapi air rendaman rumput Fatimah, makin lama lo rendam, makin pekat zatnya. Lo nggak pernah tahu berapa dosis yang lo minum. Tubuh lo dipaksa kontraksi secara membabi buta tanpa jeda buat napas. Ibarat mobil yang gasnya diinjak dalam-dalam tapi remnya blong. Terus, apa efeknya ke rahim dan janin? Inilah bagian yang paling ngeri. Karena kontraksi yang ditimbulkan terlalu kuat dan sering, hiperstimulasi, rahim nggak dapat waktu buat relaksasi. Padahal saat rahim relaksasi, disitulah oksigen mengalir ke janin. Kalau kontraksi terus-terusan, janin bakal kekurangan oksigen dan bisa gawat janin di dalam. Secara logika medis, kalau janin nggak kuat dan dinding rahim si ibu juga nggak kuat nahan tekanan sehebat itu, rahim bisa robek atau pecah, ruptur uteri. Kalau udah robek, terjadi pendarahan hebat yang bisa berakibat fatal bagi ibu dan janin dalam hitungan menit. Secara kritis, niat hati pengen persalinan cepat, malah berakhir di meja operasi darurat dengan risiko kehilangan nyawa. Nah, kenapa mitos ini masih kuat banget di masyarakat? Biasanya karena testimoni orang zaman dulu. Ada yang bilang, si itu minum dan lancar-lancar aja kok. Secara kritis, ini adalah survivorship bias. Kita cuma dengar cerita dari mereka yang beruntung selamat, tapi kita jarang dengar cerita tragis dari mereka yang rahimnya pecah, karena biasanya itu jadi duka yang dipendam. Setiap rahim orang punya kekuatan yang beda-beda. Cuma karena satu orang selamat, bukan berarti itu aman buat semua orang. Jangan pertaruhkan nyawa cuma demi dengerin saran yang nggak punya dasar medis yang jelas. Zaman udah maju guys, persalinan itu butuh pengawasan medis, bukan eksperimen herbal yang nggak terukur. Analisis kritis gue sebagai partner diskusi lo, tradisi harus tunduk pada keamanan. Gue paham, banyak orang pengen yang alami-alami aja, tapi alami nggak selalu berarti aman. Arsenik itu alami, tapi mematikan. Rumput Fatimah punya tempat dalam pengobatan tradisional untuk masalah lain, tapi bukan untuk memicu persalinan pada ibu hamil. Gue lihat kasus ini sebagai pengingat kalau edukasi itu penting. Jangan gampang kemakan saran orang tua atau tetangga tanpa konsul ke bidan atau dokter kandungan. Tugas kita adalah ngelindungi ibu hamil dari informasi sesat yang membahayakan. Keselamatan ibu dan anak itu harganya nggak ternilai. Jangan ditukar sama rendaman rumput yang nggak jelas dosisnya. Intinya guys, rumput Fatimah adalah ancaman besar buat persalinan karena bisa memicu kontraksi liar yang merobek rahim. Serahkan proses persalinan pada ahlinya yang bisa ngukur dosis dengan aman. Gimana menurut lo? Pernah dengar cerita soal rumput Fatimah di lingkungan lo? Spill dong pengalaman atau pendapat kritis lo di kolom komentar, biar kita semua makin waspada. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar lo makin pintar jaga keluarga. Like video ini kalau lo ngerasa info ini penting banget buat disebar, dan share ke grup keluarga lo atau ke teman lo yang lagi hamil. Video ini bisa jadi penyelamat nyawa. Terima kasih banyak udah nemenin gue bedah bahaya tersembunyi ini sampai habis. Gue benar-benar apresiasi waktu kalian. Doa gue semoga semua ibu hamil di Indonesia sehat dan selamat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap waspada, tetap hargai medis,
Dan yang paling penting, tetap gunakan logika kritis lo. Gue cabut dulu, bye!